Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bapak Muhammad Jamaluddin di pelajaran IPA Terpadu kelas 8. Kali ini di pertemuan ini kita akan ngebahas tentang sistem gerak makhluk hidup. Yang video kemarin kita sudah membahas tentang gerak benda, dan sekarang kita akan ngebahas tentang sistem gerak makhluk hidup. Sistem gerak pada manusia yang pertama itu rangka atau struktur tulang. Itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama rangka kepala, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Nah, di rangka anggota gerak ini nanti akan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu rangka anggota gerak bagian atas alias tangan. Kemudian yang kedua adalah rangka anggota gerak bawah alias kaki. Nah, untuk rangka kepala, perhatikan baik-baik. Nah, rangka kepala yang pertama, bagian-bagian dari rangka kepala yang pertama itu tulang dahi, di sini ya, dahi, tulang dahi. Kemudian tulang pelipis, lari ke sini. Tulang pelipis agak masuk ke sini, tulang pelipis. Kemudian tulang baji di bawahnya, tulang baji. Ya, pelipis baji, kemudian tulang mata. Nah, tulang mata di sini, tulang mata agak jegok. Nah, bola mata kamu masuk itu karena ada tulang mata sehingga tempatnya masuk. Kemudian tulang hidung di sini. Yang kamu hidungnya mancung, biasanya tulang hidungnya agak tinggi. Tulang hidungnya agak tinggi, jadi kelihatan mancung. Kalau yang tidak mancung, biasanya tulang hidungnya agak turun ke bawah. Agak turun ke bawah. Nah, kemudian untuk tulang pipi, sini ya tulang pipi nih. Pak Jamal ada tulang pipinya nih, kelihatan mak nih. Ini tulang pipi. Kemudian tulang apa lagi tuh? Rahang atas di sini di bawah hidung, di bawah tulang hidung rahang atas. Yang di langit-langit itu rahang atas kamu ya. Yang di langit-langit atas itu rahang atas kamu. Kemudian yang bawahnya di bawah lidah itu tulang rahang bawah. Tulang rahang bawah ini dagu kamu. Nah, kemudian tulang belakang. Di belakang ini tulang kepala bagian belakang. Kemudian tulang ubun-ubun. Tulang ubun-ubun agak panjang, agak lebar ya di sini nih. Makanya kalau bayi kecil itu nggak boleh dipegang ubun-ubunnya karena tulangnya itu belum keras. Itu ya, itu untuk rangka kepala. Sedangkan untuk rangka badan, yang pertama terdiri dari tulang dada, kemudian hulu badan, kemudian yang paling ujung terakhir, yang paling bawah, nggak kelihatan foto gambarnya ya. Udahlah. Nah, yang sebelah sini, yang paling bawah dari tulang dada, tulang hulu badan, kemudian yang paling bawah terakhir ini tulang taju pedang. Jadi tulang taju pedang tidak terlalu keras ya, jadi bisa dipegang-pegang taju pedang. Kemudian tulang rusuk sejati. Tulang rusuk sejati di sebelah sini ya. Semua sebelah sini tulang rusuk sejati yang nyambung dari dada ke tulang belakang. Itu namanya tulang rusuk sejati. Kemudian tulang rusuk palsu. Rusuk palsu bagiannya paling belakang bawah. Dia nempel di tulang belakang tapi tidak nempel di tulang dada. Nah, itu bagian dari tulang rangka badan. Nah, bagian rangka badan itu bagian dadanya. Kemudian ini yang di bawahnya, yang di atasnya, di bagian gambar sebelah kanan dari tulang dada, rangka badan itu di bawah. Nah, itu ada tulang usus, kemudian tulang duduk, dan tulang kemaluan. Ini yang bagian bawah, pinggul ya, nanti ada di situ. Kemudian yang di bagian bawah tulang usus, tulang duduk, tulang kemaluan, ada tulang selangka. Nah, tulang selangka itu mana ya? Tulang selangka yang ini nih, yang kelihatan di leher. Tulang selangka. Kemudian tulang belikat. Tulang belikat itu yang nempel di bawah, yang kayak kalau kamu kurus itu kelihatan banget, tapi kalau yang gemuk sih nggak bakalan kelihatan. Ya, itu bagian rangka badan. Nah, untuk bagian tulang belakangnya, ini rangka badan banyak ya bagiannya ya, dari mulai tulang dada, tulang usus, kemudian tulang selangka, tulang belikat, termasuk tulang belakang. Nah, ini ada namanya tulang leher, kemudian tulang atlas, tulang pemutar, tulang punggung, tulang pinggang, tulang kerangkangan atau tulang ekor, kemudian melekatnya tulang rusuk itu adanya di tulang punggung ya. Jadi itu rusuk sejati itu melekat di tulang punggung sama di tulang dada, itu rusuk. Jadi kalau yang rusuk palsu itu nggak nempel
ke tulang dadanya tidak nempel. Kemudian yang terakhir yaitu rangka anggota gerak. Yang pertama, rangka anggota gerak bagian atas. Bagian atas itu yang pertama bagian bulatan dari sendi peluru, tulang bahu. Tulang bahu pasti bahu ya, tulang bahu, sendi peluru yang muter, yang bisa muter. Kemudian tulang lengan atas. Nah, tulang lengan atas di sini nih, tulang lengan atas. Nah, kalau kayak gini kamu kelihatan di sini. Ini tulang lengan atas, tulang lengan atas. Kemudian tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari-jari tangan. Nah, tulang pengumpil sama tulang hasta yang biasanya kamu beda, tidak bisa membedakan. Nah, nanti dicek ya tangannya. Nah, untuk anggota gerak bawah itu terdiri dari yang pertama tulang paha, tulang tempurung lutut. Kamu cek lutut kamu itu ada bunderan di depannya ya. Jadi namanya tulang tempurung lutut. Kemudian tulang kering, tulang betis. Nah, tulang kering itu yang ada di bagian depan, kalau betis di belakang ya. Kemudian tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari-jari kaki. Itu adalah bagian-bagian dari rangka tulang. Struktur macam-macam dan perkembangan tulang. Struktur tulang yang pertama terdiri dibagi di dua bagian ya, tulang keras sama tulang rawan. Kemudian bentuk tulangnya, untuk tulang keras itu biasanya tulangnya panjang atau pipa. Kalau yang bentuk panjang dan pipa kayak misalnya tulang lengan atas, kemudian baka yang panjang-panjang. Kemudian untuk tulang rawannya biasanya bentuknya tulang pipih pendek, tulangnya tidak beraturan. Nah, kalau tulang pipih biasanya yang gepeng-gepeng ya, yang gepeng-gepeng itu tulang pipih. Kemudian kalau tulang pendek kayak ruas-ruas jari, kemudian yang tidak beraturan seperti di tulang ruas punggung di bagian belakang. Nah, ini untuk macam-macam struktur tulang, bentuk tulang, dan perkembangan tulangnya. Kemudian proses pembentukan tulang dinamakan osifikasi. Sebenarnya ini nanti dibahas di SMA ya, tapi hanya sekedar pengetahuan saja bahwa yang namanya tulang itu bisa dibentuk dan namanya itu osifikasi. Nah, prosesnya nanti lihat di gambar saja. Sedangkan untuk struktur penyusun tulang itu bagian-bagiannya ada ya, tinggal dibaca. Artikulasi, epifasi, diafisis, epifisis. Nah, itu bagian penyusun tulang. Untuk struktur tulang dan macam-macamnya nanti bisa lihat di buku paket ya, contoh-contohnya. Kemudian kita akan membahas yang bagian kedua, yaitu sendi atau artikulasi. Nah, nanti sendi itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sinartrosis, amfiartrosis, dan diartrosis. Nah, perbedaannya kalau sinartrosis sendi mati atau sendi yang tidak dapat digerakkan, contohnya tulang tengkorak ya. Tulang tengkorak kamu kan bagian-bagiannya ada nih, tulang dahi, tulang ubun-ubun, tulang kepala. Nah, ini tidak bisa digerakkan. Itu namanya disebut sendi mati atau sinartrosis. Sedangkan untuk amfiartrosis atau sendi kaku atau sendi yang dapat digerakkan tapi terbatas. Contohnya sendi antaruas tulang belakang. Nah, di belakang kamu tuh paling-paling bisa nyambung aja dan nggak bisa kemana-mana. Itu terbatas gerakannya. Kemudian diartrosis, ini sendi yang dapat digerakkan secara bebas. Nah, di artrosis ini ada 5 bagian yang akan dibahas. Yang pertama sendi putar, yaitu sendi di mana antara tulang yang satu dan yang lainnya itu bisa berputar. Nah, jadi contohnya itu tulang tengkorak dan tulang leher kamu. Nah, ini kan tulang tengkorak, tulang leher, kemudian kamu kan bisa berputar seperti ini. Nah, itu namanya, tapi berputarnya tidak 360 derajat ya, paling 180 derajat seperti ini. Kemudian yang kedua sendi peluru antara humerus dengan belikat atau tulang pinggul dengan femur. Itu sendi peluru bebas. Jadi humerus dengan belikat yang sebelah sini. Kemudian tulang pinggul sama femur yang di bagian pinggul kamu, yang bagian pinggul. Kemudian yang ketiga sendi pelana, pangkal ibu jari 2 arah. Nah, kayak gini. Tuh ya. Jadi pangkal ibu jari cuman bisanya ke 2 arah. Kemudian sendi geser antara 2 tulang datar, pergelangan tangan dan pergelangan kaki dan tulang belakang.
Kemudian yang kelima, sendi engsel di patelan atau di siku, satu arah seperti engsel pintu. Jadi antara lengan atas dan bawah ini kayak gini engsel pintu. Nah, atau engsel pintu kan engsel pintu bukannya searah, nggak bolak-balik. Kalau di Indomaret, Alfamart bisa bolak-balik, kalau di sini kalau di tulang enggak. Jadi namanya juga sendi engsel. Itu adalah bagian-bagian dari sendi ya. Jadi nanti ada 3 bagian, sendi mati, sendi kaku, dan sendi yang bebas bergerak. Nah, yang biasanya keluar itu yang paling banyak itu sendi diartrosis atau sendi yang bebas bergerak. Nanti dipelajari lagi, cek di bukunya. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang otot, di mana fungsi utama otot yaitu sebagai alat gerak aktif, sedangkan kalau tulang alat gerak pasif ya. Nah, otot ini jenisnya ada 3 bagian, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah, cara kerja, mekanisme kerja dari otot bicep dan otot tricep yang ada di lengan kamu. Jadi kalau otot bicep berkontraksi, bagian atas, itu berarti tricepnya relaksasi. Sedangkan kalau bicepnya relaksasi, berarti tricepnya yang kontraksi. Nah, itu ada di bagian lengan kamu kan sini. Nah, itu. Jadi kontraksi itu jika ototnya memadat, memendek, dan diameter membesar. Sedangkan untuk relaksasi jika ototnya memanjang dan diameter mengecil. Nah, adapun perbedaan antara otot polos, otot lurik, dan otot jantung sebagai berikut. Nah, perbedaan jaringan otot dari otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Perhatikan bagannya. Yang pertama bentuk sel. Otot polos berbentuk gelondongan dengan ujung runcing. Otot jantung berbentuk memanjang, otot lurik berbentuk memanjang, silindris, dan serabut ujungnya tumpul. Nah, inti selnya untuk otot polos itu inti selnya 1, letaknya di tengah. Sedangkan otot jantung inti selnya banyak, letaknya juga di tengah. Sedangkan untuk otot lurik inti selnya banyak dan terletaknya di tepi. Nah, untuk sitoplasmanya, otot polos itu sudah tanpa garis melintang yang jelas, sedangkan untuk otot jantung, sitoplasmanya melintang jelas, kayak urat-urat. Kemudian otot lurik sama kayak otot jantung, sitoplasmanya dengan garis melintang yang jelas. Cara kerjanya yang pertama untuk otot polos bekerja secara involunter atau di luar kehendak atau tidak sadar. Sedangkan untuk otot jantung, cara kerja itu sama kayak otot polos, involunter, di luar kehendak atau tidak sadar. Sedangkan kalau untuk otot lurik itu bekerja secara volunter atau sadar sesuai dengan kehendak kita ya. Nah, kemudian kecepatan kontraksinya untuk otot polos kontraksinya bersifat lambat, sedangkan kalau untuk otot jantung kontraksinya bersifat kuat dan berirama, sedangkan untuk otot lurik itu kontraksinya bersifat lebih cepat. Bagaimana kemampuan kontraksinya? Otot polos itu mampu berkontraksi dalam waktu yang lama dan tidak mudah lelah. Kemudian otot jantung mampu berkontraksi dalam waktu lama dan tidak mudah lelah. Sedangkan untuk otot lurik itu tidak mampu berkontraksi dalam waktu yang lama dan mudah lelah karena dia bekerja secara sadar, jadi ada batasannya. Letaknya di mana? Nah, kalau otot polos itu biasanya letaknya di dinding penyusun organ-organ dalam, ya kayak usus, organ pencernaan, lambung. Nah, sedangkan kalau otot jantung itu letaknya di jantung, sedangkan otot lurik biasanya menempel pada tulang atau rangka di bagian luar. Ada semacam gangguan dan kelainan pada sistem gerak. Nah, ini gangguan atau kelainan pada sistem gerak yang pertama itu rickettsia. Nah, lihat gambarnya itu penyebab kekurangan vitamin D. Bagaimana cara mengatasinya? Biasanya berjemur di pagi hari dari jam 7 sampai jam 10 lah. Jadi antara jam 7 sampai jam 10. Cukup 15 menit atau 20 menit agar kita bisa mensuplai vitamin D. Kemudian yang kedua, kelainan tulang punggung. Nah, ini kelainan tulang punggung itu ada tiga bagian, yaitu kifosis, lordosis, dan skoliosis. Penyebabnya TBC, hamil, obesitas, posisi yang salah saat duduk. Nah, makanya kalau kamu duduk itu usahakan yang tegap, biar posisi tulang belakangnya cukup lurus. Jadi tidak terjadi kendala. Yang ketiga itu fraktura atau patah tulang.
Penyebabnya itu benturan, jatuh atau kecelakaan. Nah, ini faktura ada patah tulang luar sama patah tulang dalamnya. Itu terbagi menjadi dua bagian. Sedangkan yang keempat yaitu artritis atau rematik. Penyebabnya itu metabolisme asam urat yang terganggu dan penumpukan kapur. Nah, ini rematik, banyak-banyak jalan kaki di bebatuan biar tidak rematik. Yang kelima, osteoporosis, yaitu penyebabnya kekurangan kalsium. Jadi kalau osteoporosis berarti pelemahan tulang ya. Jadi yang harusnya tulangnya kuat dari nggak kuat. Itu osteoporosis. Nah, itu adalah gangguan dan kelainan pada sistem gerak. Untuk menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia, nah ini ada 6 bagian. Yang pertama, berjemur di bawah sinar matahari di pagi hari, meningkatkan konsumsi makanan yang mengandung banyak kalsium, memperbanyak konsumsi makanan yang mengandung vitamin D, menghindari kebiasaan duduk yang salah, melakukan olahraga secara teratur, memperhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap harinya. Nah, ini upaya menjaga kesehatan sistem gerak kita. Pembahasan kedua yaitu sistem gerak pada hewan. Sistem gerak, kalau yang pertama itu sistem gerak pada manusia, nah sekarang sistem gerak pada hewan. Hewan bergerak itu biasanya satu, berjalan, berlari, terbang, berenang, merayap, dan melompat. Itu sistem gerak pada hewan. Pergerakan hewan ada 3 bagian ya pergerakan hewan. Yang pertama di dalam air, kemudian di udara, dan di darat. Nah, kalau di dalam air biasanya pergerakannya menggunakan sirip sebagai alat bantunya. Kalau di udara biasanya menggunakan sayap untuk terbang mengangkat badan. Kemudian kalau di darat itu pergerakannya biasanya menggunakan otot dan tulang agar bisa bergerak. Kenapa hewan bergerak? Karena memang untuk melindungi diri dari predator dan mencari mangsa. Itu adalah pergerakan hewan. Pembahasan terakhir yaitu sistem gerak pada tumbuhan. Nah, sistem gerak pada tumbuhan ini dibagi menjadi 3 bagian klasifikasi yang terbesarnya, yaitu gerak endonom, kemudian gerak higroskopis, dan gerak esionom. Nah, untuk endonom itu gerak yang disebabkan adanya rangsangan dari dalam sel atau tubuh tumbuhan, contohnya kloroplas dalam sitoplasma. Yang kedua, higroskopis, yaitu gerak yang disebabkan oleh perubahan kadar air dalam sel tidak merata. Contohnya membukanya buah polong-polongan atau kacang hijau yang sudah tua itu bisa terbuka sendirinya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah esionom, yaitu gerak yang disebabkan adanya rangsangan dari luar tubuh manusia. Nah, gerak esionom ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu gerak tropisme, gerak taksis, dan gerak nasti. Nah, apa sih gerak tropisme? Nah, gerak tropisme itu gerak sebagian bagian tumbuhan yang dipengaruhi arah datangnya rangsangan. Nah, tropisme ini ada 5 bagian ya. Yang pertama fototropisme, berarti dipengaruhi cahaya. Fototropisme pengaruhi cahaya. Kemudian geotropisme dipengaruhi gravitasi. Nah, ini ada geotropisme positif sama geotropisme negatif ya. Jadi kalau geotropisme positif itu biasanya akarnya itu mengikuti arah gravitasi, sedangkan kalau negatif itu berlawanan arah gravitasi atau keluar. Kemudian yang ketiga adalah hidrotropisme. Hidro itu air, berarti yang berpengaruh dari sumber air ya, rangsangan dari sumber air. Yang keempat, kemotropisme, zat kimia. Jadi kemo berarti kimia ya, zat kimia. Kemudian sedangkan tigmotropisme itu sentuhan. Sentuhan biasanya putri malu ya disentuh. Sedangkan untuk bagian yang kedua itu gerak taksis. Gerak taksis itu di sini ada 2. Gerak yang pindah tempat seluruh bagian tumbuhan dipengaruhi sumber rangsangan. Contohnya itu gerak fototaksis dan kemotaksis. Nah, yang diunsur cahaya dan zat kimia. Nah, bedanya fototaksis yang di taksis sama yang di tropisme. Kalau itu fototropisme, kalau ini fototaksis sama-sama cahaya ya. Cuman bedanya seluruh bagian tubuhnya bergerak pindah. Nah, kalau yang fototropisme itu hanya sebagian. Kalau contohnya bunga matahari, kalau bunga matahari bunganya saja yang bergerak pindah, daun dan lain sebagainya tidak pindah. Sedangkan kalau fototaksis itu semuanya bergerak. Seluruh bagian tubuhnya bergerak. Nah, untuk yang ketiga pembahasan terakhir yaitu nasti, gerak tumbuhan yang tidak dipengaruhi arah datangnya rangsangan.
ada 4. Yang pertama fotonasti, kemudian nikinasti, seismonasti, dan termonasti. Nah, ini untuk fotonasti. Jadi kalau yang foto-foto berarti cahaya. Kalau yang sifatnya termonasti itu berarti suhu. Jadi termometer ya, suhu. Sedangkan seismonasti itu getaran atau sentuhan. Nah, contohnya ada di bawah. Lihat, dibaca dan dipelajari ya. Nanti untuk lebih jelasnya cek buku paket IPA Terpadu. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bermanfaat. Silakan kalian catat dan tulis di buku catatan kalian. Kemudian jangan lupa komentar di bawah bahwa kamu hadir sudah memperhatikan video pembelajaran ini dengan seksama dari awal sampai terakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.